Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana pada pagi hari ini saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 sampai yang ke-34. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 sampai yang ke-34. Di sini saya akan mengajak kita membacanya secara bersama-sama. Namun sebelum itu kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Di mana pada pagi hari ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini dalam berkata-kata. Semoga apa yang sampaikan dapat disampaikan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Baik saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan kita yang telah saya katakan tadi yaitu dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33 sampai yang ke-34. Yang akan kita bacakan bersama-sama setelah saya membaca perikop di atas. Yaitu kebangkitan kita. 3, 2, 1. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini telah kita bacakan secara bersama-sama dan saya akan memberikan tema atau judul yaitu menjaga pergaulan. Nah, dalam kehidupan kita hari-hari pasti kita terpengaruhi oleh hal-hal yang buruk, pergaulan yang buruk yang dapat menjerumuskan kita ke perbuatan yang tidak baik. Nah, di sini saya mempunyai ilustrasi bagi kita semua yaitu tentang seorang wanita dan ular peliharaannya. Di mana seorang wanita ini mempunyai ular peliharaannya, dia telah memelihara ularnya itu mulai dia dari kecil sampai ular itu sudah sepanjang 2 meter. Bayangkan 2 meter itu sepanjang apa ya teman-teman. Nah, dan pada suatu hari ular itu tidak mau makan. Atau bahasanya itu mogok makan, bukan mogok mendorong mobil ya, kayak mobil kayak gitu. Mogok makan, setelah itu dia aneh, kenapa ularnya tidak mau makan? Dan dia berusaha untuk terus supaya membuat ular itu makan. Namun usahanya tidak membuahkan hasil. Nah, setelah itu si wanita itu membawa ular tersebut ke tempat dokter hewan. Namun wanita itu menjelaskan kepada dokter hewan itu secara jelas, secara detail tentang ular peliharaannya. Setelah dokter itu mendengar cerita dari si wanita ini tentang ularnya, dokter itu bertanya kepada wanita itu, apakah ularmu sering tidur denganmu dan merentangkan tubuhnya di dekatmu? Terus wanita itu menjawab ke dokter itu, ya, dia setiap hari melakukannya kepada saya dan merentangkan tubuhnya dekat dengan saya. Makanya saya merasa sangat sedih karena ular saya sudah tidak mau makan lagi. Setelah itu dokter itu menjawab lagi, ular Anda tidak sakit. Namun dia sengaja tidur dengan Anda biar dia mengukur berapa dia harus menjadi dan sengaja tidak mau makan karena dia ingin memakan Anda. Nah, betapa terkejutnya si wanita itu mendengar pernyataan dari dokter. Seorang ular peliharaannya tuh yang dia sayangi ingin memakan dia sendiri, padahal dia sudah memeliharanya mulai dari kecil. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari ilustrasi tersebut kita dapat belajar bahwa kita harus mengenali orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya karena misalnya dia tuh dekat dengan kita, bukan berarti dia mempunyai niat baik untuk kita. Kita penting untuk memilih dengan siapa kita harus dekat dan dengan siapa kita harus percaya.
harus percaya dengan orang lain. Kita juga harus mengenali ketulusan atau ketulusan seseorang dekat dengan kita. Belum tentu orang itu ingin yang terbaik bagi kita, bisa jadi dia ingin yang terbaik dari kita sendiri. Nah, di sini dalam perenungan ini, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mempunyai 2 poin perenungan untuk kita pada pagi hari ini, yaitu menjaga pergaulan. Yang pertama, sadar akan diri sendiri. Sadar akan diri sendiri adalah kemampuan seseorang dalam memahami perasaan, pikiran, evaluasi diri, dalam mengendalikan dirinya sendiri. Sadar akan diri sendiri bahwa dikatakan kita hidup untuk Tuhan, bukan untuk duniawi, bukan untuk manusia, tetapi kita hidup untuk Tuhan. Sadar akan diri sendiri menyadarkan kita bahwa di posisi kita sekarang adalah posisi milik Tuhan, dan Tuhanlah salah satunya jalan penyelamat untuk kita. Marilah kita sadar kembali di dalam kehidupan kita masing-masing, kita introspeksi diri kita bahwa kehidupan kita ini hanyalah untuk Tuhan. Nah, yang kedua yaitu mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Sebagai orang percaya, kita pasti harus mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mengenal Tuhan untuk kita hidup digunakan untuk melayani Tuhan. Untuk kita terus berusaha dekat dengan Tuhan dan bersungguh-sungguh bahwa Tuhanlah yang dapat menolong dan menopang di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah teman-teman, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan mengalami kesulitan dalam menjalani perintah-perintahnya, dan tidak berat untuk kita melakukan perintah Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhanlah yang selalu yang menemani dan memulihkan kehidupan kita. Marilah kita sebagai umat orang Kristen, kita datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita tetap di jalannya Tuhan, dan karena Tuhanlah satu-satu penyelamat bagi kita, dan satu-satunya orang yang menghibur kita di saat kita susah maupun senang. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini ada kesimpulan dan aplikasi untuk bagi kehidupan kita, bahwa pergaulan yang buruk dapat mendatangkan dosa dan merusak kebiasaan yang baik. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus tetap menjaga diri kita, tetap untuk terus berpegang teguh kepada pendirian kita, kepada Tuhan, dan janganlah hanya kita berfokus pada duniawi, tetapi kita harus fokus kepada dunia pelayanan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu Tuhan, di mana pada pagi hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Semoga apa yang kami dengarkan, dapat kami pahami di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Amin.